don't understand why you have to drive down. Bagi seorang artis, penjiwaan peran dalam film sangat diperlukan. Untuk mendukung karakter yang dimainkan, mereka bahkan rela kehilangan berat badan yang mengubah bentuk tubuh cantiknya menjadi terlihat aneh. Pertama adalah Natalie Portman. Saat menjalankan perannya sebagai seorang balerina di film Black Swan, Portman menurunkan bobotnya hingga 30 kg. Selanjutnya adalah Beyoncé. Istri dari Jay-Z ini berhasil menurunkan berat badan sebanyak 10 kg dalam 2 minggu saat akan berperan dalam film Dreamgirls dengan mengkonsumsi air perasan lemon. Yes, it's true. There's a child and the child is my daughter. Selanjutnya adalah Anne Hathaway. Saat berperan sebagai seorang penyandang TB di film Les Miserables, Anne harus membuat tubuhnya terlihat sangat kurus. Dengan mengukur porsi makanannya maksimal 500 kalori dalam sehari. Setiap ada kamu, ngapa jantungku bergetar lebih kencang, seperti genderang mau perang. Aku nih kayak punya masalah dengan tubuh, makan nih banyak banget, tapi ya masuknya segitu. Itu kayaknya gitu orang ya? iri banget kayak itu. Malah pengennya perempuan tuh selalu gitu. Banyak makan, banyak enak, tapi pengen kurus. Yang penting sehat sih. Yang penting sehat bener. Tapi justru sebagian orang masalahnya kebalikannya ya. Makannya banyak, terus tapi pengennya kurus. Nah itu gimana tuh? Ya kayaknya semua kali pengen kayak gitu perempuan ya. Cuman kalau di kasus aku ini kayaknya bisa jadi genetik juga. Karena pasti beda bawaan-bawaan kan ya. Kalau secara kedokteran aku kurang ngerti ya. Cuman yang aku rasain keluarga aku rata-rata pada banyaknya sih minum obat nafsu makan. Cuman kalau kalau aku misalnya pada posisi yang cepat gemuk juga pasti ya pengennya kurus sih. Kebetulan ada dokter gizi di sini, kita langsung undang aja ya. Dokter Vera, dokter spesialis gizi klinik. Selamat siang Dokter Vera. Halo Dokter Vera, aduh nih aku lagi. Selamat siang dok. Orang yang takut gemuk, padahal sebagian orang pengen seperti bodinya seperti gitar katanya. Nah, masalah takut gemuk itu sendiri kan sebenarnya tergantung body image ya. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Nah, kalau perbedaan body image itu sendiri dilihat dari antara laki-laki dan perempuan tuh berbeda. Kalau kita ketemu pasien, dikasih tahu harus segini beratnya, pasti bilang, wah saya bakal kurus banget gitu kan. Sebaliknya kalau perempuan dikasih tahu harus udah normal nih Bu beratnya. Masih gemuk. Nah itu dia gitu. masalahnya tuh di situ. Jadi sebenarnya lebih ke arah bagaimana konsepnya kita menanamkan diri kita. Apakah kita sudah termasuk status gizi yang normal dan bagaimana pola makan kita itu seperti apa? Nah, mengenai mitos takut gemuk Dokter Sheila, kita ada kedatangan dokter psikiater juga. Iya, ada Dokter Guntoro Hari di sini, spesialis kesehatan juga. Kalian lihat, Dokter Guntara. Kita lihat nih, ada mitos fakta penyebab kalau gemuk. Satu katanya faktor keturunan. Ya, untuk faktor keturunan ini memang tidak semua atau tidak setiap kasus kita bisa lihat, tapi memang ada orang yang karena orang tuanya, saudaranya, temannya, sekitar lingkungannya itu semua trennya kurus, lalu dia yang jadi keturunannya itu adalah kebiasaannya. Kadang-kadang ada yang berbeda itu. Ya, ada 33 gen yang mengatur untuk kegemukan atau tidak kegemukan. Dan itu biasanya memang berpengaruh banget terhadap seseorang pola hidupnya seperti apa. Seperti Mbak Bulan tadi bilang ya, kayaknya sekeluarga kok makan banyak itu nggak berpengaruh gitu ya. Nah itu juga tergantung metabolismenya seperti apa. Nah untuk gen kita nggak bisa merubah ya dok ya. Tetapi untuk metabolismenya, bagaimana cara meningkatkan metabolisme supaya kalau yang kita makan tuh harus dipakai sebagai energi, itu yang bisa kita pelajari. Oke, nah mungkin yang masyarakat pengen tahu berapa persen sih pengaruh dari genetik itu ke kegemukan dok? Ya, dari penelitian dikatakan kalau satu orang tuanya gemuk, itu anaknya cenderung menjadi gemuk 30%. Tapi kalau orang tuanya dua-duanya gemuk, itu cenderung menjadi gemuk anaknya 55%. Jadi tergantung dari ibu dan bapaknya. Nah Dokter Sheila, yang berikutnya juga ini nggak kalah hebohnya nih, banyak orang pikiran sama. Makan malam buat perut buncit dan berat badan bertambah. Aku langsung tahan napas. Jadi memang semakin sedikit waktu kita untuk jangka waktu setelah makan sampai kita tidur semakin sedikit, itu semakin
sulit kita untuk membakar energi tadi. Jadi kelebihan energi tadi yang tidak bisa dibakar tentu saja akan bikin menjadi lemah. Nah sebenarnya nih masyarakat banyak tanya, ada juga beberapa yang tanya kritis nih katanya. Kalau sebelum tidur katanya nggak boleh makan, tapi kalau tidurnya siang gimana katanya? Abis makan siang terus tidur siang gitu. Ya. Atau orang yang punya shift kerja malam, jadi kan siang pasti tidur. Nah itu dia. Tidur makannya malam gimana tuh? Banyak sekali kalau dari penelitian dikatakan bahwa orang yang shift kerjanya itu malam hari, metabolisme tubuhnya akan berubah juga dan biasanya cenderung untuk lebih banyak untuk menjadi kegemukan. Itu juga mungkin penyebab kenapa banyak orang menyatakan kalau kita begadang, kecenderungan untuk lapar ke tengah malam itu muncul. Jadi kalau kita misalnya tidurnya jam 9, jam 10 lalu kita tidur sekitar jam itu juga, biasanya sampai pagi perutnya lempeng, jadi tidurnya pules. Tapi kalau kita udah tidurnya, ya kita jadi dokter tahu sendiri lah ya, kadang-kadang jam 11, jam 1, jam 2, kita masih melek karena urusan pasien, kok keroncongan perut saya ya? Ya, ada kecenderungan seperti itu. Kalau tidur siang kan lebih cepat ya, jadi 1 jam 2 jam setelah dia bangun dia beraktivitas olahraga, itu ada pembakaran kalori. Tapi kalau misalnya tidur malam, kayaknya jarang 2 jam terus olahraga ya, nah itu yang menjadi permasalahan. Ya, oke. Jadi, nah yang ketiga juga nggak kalah nih, Dokter Guntara Hari dulu. Stres dapat membuat orang gemuk. Bener banget. Walaupun sebenarnya ada dua. Ada orang yang stres, dia malah jauh dari makanan. Tapi ada juga orang yang stres malah jadi hobi makan gitu. Kadang-kadang niatan makannya itu bukan karena lapar perut. Aku sih suka bilangnya lapar mata atau lapar hati. Jadi dia makan itu untuk ngebalas dendam gitu loh. Biasanya ya beli bakso 1 cabenya 5 sendok gitu kan. Jadi dia dendam. Itu yang seru. Itu aku. Oh gitu. Tapi terbukti tubuh begitu. Jadi memang stres ini bisa dua juga kan. Memang karena dia keinginannya sendiri, karena memang melampiaskan tadi ya. Yang makan sebelum tidur bisa buat gemuk. Yang tadi yang kita bilang tadi ya. Jadi sebenarnya kalau tadi dokter juga saya menyambung tadi sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau untuk menurunkan berat badan sedikit berat. Kalau tidak ada motivasi dari dalam diri ya. Karena kalau mulutnya kita tutup pakai lakban misalnya, matanya ngelihat timbul kecek-kecek lapar. Tutup mata, tutup mata, hidung mulut, tutup hidung juga. Ngedenger orang makan pun kita jadi pengen. Itu dia. Berikutnya ini masalah hampir semua orang kayaknya. Saya juga mungkin pingin makan gorengan. Sering makan goreng-gorengan dapat membuat berat badan bertambah. Aduh, ini kayaknya semua orang tersinggung nih coba yang ada di sini. Ya, sebenarnya gini, kalau digoreng itu kan berarti tambahan minyak. Nah, 1 sendok minyak itu sendiri sudah kalorinya 90 kalorian kurang lebih. Jadi cukup banyak ya. 2 sendok makan sendiri udah hampir 1 piring nasi tuh sebesar itu. Nah, itu apalagi tambah dengan piring nasi yang banyak. Nah, kalau gambar ini kita lihat, kalau dia memakai tepung-tepungan, dia cenderung untuk menangkap lemak, menyerap lemak lebih banyak lagi. Jadi 2 kali lipat yang diserap dibanding kalau tidak pakai tepung-tepungan. Dan kita nggak mungkin dong makan cuma gorengan nggak pakai nasi kan? Nah itu dia. Kalau kayak gini dok, makan bakso pakai tetelan, pakai nasi gimana? Nah itu bonus ya semuanya. Ada yang kurang lagi pakai mie juga loh. Minyak itu jangan lupa juga. Minyak juga jangan lupa. Minyak itu memberikan rasa gurih. Jadi semakin banyak lemaknya, semakin enak rasanya. Itu dia yang suka ditambahkan biasanya. Kalau sehari biasanya total Dokter Vera kalori yang aman lah untuk berat badan segini ini berapa ya kira-kira? Sebenarnya kalau kami menghitung berdasarkan berat badan ideal masing-masing. Jadi kalau ada pasien, kami ukur dia berat badan normalnya berapa. Kemudian kita tanyakan aktivitasnya dia seperti apa. Tentu saja orang yang aktif ya, atlet segala macam pasti akan berbeda. Rata-rata normal antara wanita di Indonesia paling 1.500 ya. Kalau laki-laki sekitar 2.000-an. Karena kan kita menghitung tinggi badan segala macam. Gitu. Berikutnya, pasca melahirkan, banyak ibu merasa sulit untuk kembali ke berat badan semula. Nah, ini dia menariknya sedikit ya. Saya banyak berhubungan dengan ibu-ibu hamil. Jadi, tambahan kalori waktu kita menyusui itu kan gak banyak ya, bulan ya. Jadi, cuma dibutuhkan tambahan kalori 500 kalori. ASI sebenarnya, kalau kita eksklusif ASI, itu sehari bisa keluar kalori sampai 850 kalori. Jadi, ada minus 300 kalori. Jadi seharusnya kalau ibu menyusuinya benar, dia akan turun secara sendirinya. Nah, kebanyakan asupannya juga gitu. Betul. Kalau dia mengasupnya lebih dari 500, misalnya 1.000, PR-nya lebih banyak lagi, eksesnya akan lebih banyak. Tapi benar nggak sih, Dok? Ada orang memang yang misalnya nih dia makannya ibu hamil khususnya ibu hamil. Dia makan misalnya 2 piring gitu. Sama orang yang makan 1 piring
bisa jadi yang makan 1 piring dia nggak masuk ke ASI nutrisinya, tapi yang makan 2 piring makanannya asupannya nutrisinya masuk ke ASI. Benar nggak sih? Untuk itu sebenarnya tergantung dari pasien sendiri. Memang metabolisme orang berbeda-beda ya. Tetapi biasanya kalau ibunya makan mengonsumsi yang benar, artinya dia makan banyak, tetapi yang banyak proteinnya, yang merangsang produksi ASI. Ya tergantung pilihan makanannya. Tapi kalau dia makan banyak, sedikit, tetapi tidak ada yang merangsang produksi ASI ya, akan lebih sedikit. Nah, itu kita akan nanti kita akan membahas lebih banyak lagi soal takut gemuk di segmen berikutnya. Tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Memiliki bobot tubuh gemuk bisa membuat wanita ataupun pria kehilangan rasa percaya dirinya. Rasa takut karena berat tubuh berlebih kerap menghantui seseorang yang terobsesi dengan berat badan ideal. Mereka pun tak segan akan melakukan cara ekstrim untuk menurunkan berat badannya. Bila penderita melakukan pola makan yang tak lazim, bahkan segan untuk menyentuh makanan, berhati-hatilah. Bisa jadi itu tanda gejala terserang obesosfobia atau kerap dikenal fobia kegemukan. Biasanya, penderita obesosfobia memiliki rasa yang kuat untuk menurunkan berat badannya. Tanpa sadar, kelangsungan penyakit obesosfobia itu telah membahayakan kesehatan si penderita. Kembali lagi dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah, ngomong-ngomong soal obesosfobia, apa itu, Dok? Nomor 1, mungkin sebutnya obesfobia ya. Obes dan fobia. Jadi takut gemuk. Yang dengan tuntutan fobia itu berarti takutnya berlebihan dan tidak ada dasar. Tapi mungkin kalau dalam dunia kedokteran jiwa terutama, itu kita nggak terlalu kenal itu sebagai suatu kondisi yang begitu saja gitu ya. Tapi dia adalah salah satu dari kelainan yang muncul pada orang dengan, ada lagi satu diagnosisnya namanya anoreksia nervosa. Jadi kalau untuk urusan gangguan makan, gangguan asupan, dan gangguan makan, itu kita kenal beberapa gejalanya. Salah satu kita mungkin nggak terlalu bahas di sini adalah pika, orang yang suka makan bukan makanan dan bukan Jadi baku, sendal jepit, piring beling lengkap semua. Pokoknya bukan kertas, bukan nutrisi dan bukan makanan dia suka makan itu ada. Tapi itu nanti cerita lain. Hidup. Ada. Satu. Nomor 2, ada beberapa juga yang memang tadi seperti gambar tadi. Berarti itu ada nutrisinya atau gimana? Kagak ada. Berarti nggak ada nutrisi masih bisa hidup? Ada juga yang suka makan temen. Lain cerita. Itu hidup banget. Ya, lalu ada juga yang kita sedang cerita sekarang namanya anoreksia nervosa. Jadi anoreksia nervosa ini bahasa gampangnya itu kira-kira begini. Lalu pertama orang itu atau ciri-cirinya begini. Pertama orang itu nahan banget jumlah kalori yang masuk makanan dalam artian diterjemahkan sebagai jumlah kalori. Dia akan perhatian banget. Aduh, berapa banyak sih makannya udah segala macam. Nomor 2 tadi yang disebut sebagai obesfobia tadi, dia selalu merasa ketakutan gemuk. Terlepas dari seberapa pun sebetulnya dia sudah kurusnya gitu. Dia nggak bisa lihat dia kurus. Pokoknya dia, aduh aku gemuk gitu ya. Jalan sedikit orang, kalau dia pakai baju yang agak gede kan orang, oke, kamu kok kelihatan gemuk banget, langsung dia stres langsung, aduh aku harus kurangin lagi deh gitu. Jadi ketakutan gemuknya sampai seperti fobia itu. Terus nomor 3, dia sendiri kalaupun dia orang kan dia udah kurus nih. Orang bilang, udah, kamu kan kurus kok. Enggak, aku nggak kurus. Kalau pergi ke dokter, kamu nih hati-hati. Ini semua pemeriksaan darahnya sudah kurang ini. Kamu masuk kurang gizi. Enggak, dok, saya mah biasa-biasa aja, dok, masih oke gitu kan. Bahkan pada kasus-kasus yang ekstrim itu, orangnya sampai kesehatannya berkurang gitu, turun. Tapi dia tetap aja menyatakan bahwa dia masih sehat. Nah, dok, tapi kan sebenarnya kan biasanya orang umumnya memang begitu ya. Kadang-kadang kan mereka bilang, enggak, saya nggak gemuk, atau enggak, saya nggak kurus. Nah, gejala apa aja ya, Dokter Sila, Dokter Guntara yang bisa bahas bagaimana kira-kira ini dibilang ini fobia gitu, atau ini nggak normal? Nah, lalu yang tadi saya cerita itu, seperti dari Dokter Vita udah cerita, mengakibatkan hal yang sangat buruk, jadi ekstrim.
Ekstrim. Iya, nah dalam dunia kedokteran jiwa kita selalu kenal yang namanya gangguan jiwa itu adalah suatu gangguan di mana orangnya merasa distres, merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, sehingga dia kemampuan dia untuk berfungsi disfungsi, jadi ya tidak bisa dengan baik. Nah hal-hal itu lalu misalnya kalau orangnya udah kurus banget deh, pasti dia ya gampang kena apa ya, sakit lah gitu kan, tenaga energinya kurang, dia ya semua segala macam capek, aktivitas juga kurang gitu ya segala macam, sampai ke tahap di mana lalu secara emosi dia juga ngerasa irritable tuh apa ya, gampang tersinggung, gampang kesel, narik diri, tadi dibilang aduh aku kok kurang pede, kurang apa karena sebenarnya hal-hal seperti itu. Nah yang udah termasuk gejala fisiknya itu seperti misalnya pusing, udah aktivitasnya tidak seperti biasanya, itu seperti itu dok. Kalau misalnya takut gemuk, misalnya aku sendiri nih takut gemuk nih, tapi nggak ada gejala apa-apa. Sampai ke situ atau tidak sampai berat yang di bawah BMI, itu kita masih anggap sebagai ya boleh lah gitu ya. Apalagi terutama kalau kita mau tahu lebih jauh soal penyebabnya. Banyak sekali penyebabnya yang dalam tanda kutip itu inosen. Misalnya tuntutan dari lingkungan. Kan ya yang paling contoh paling terkenal seperti Mbak Mulan ini karena tuntutan profesi lalu nggak boleh gemuk. Nanti kalau gemuk nanti jalan di catwalk kurang keren kan gitu ya. Gitu. Atau ya kan? Atau atlet gitu ya. Kalau atlet kalau mungkin main judo, main apa badannya gede-gede. Tapi kalau misalnya seperti Valentino Rossi gemuk, ya motornya lambat dong gitu ya. Atau jadi apa namanya itu yang naik kuda. Orang sumo takut gemuk ya nggak bisa ya. Model-model seperti itu. Atau di antara lingkungan teman-temannya itu semua dia pada langsing-langsing kurus-kurus. Begitu pergi ke mall beli baju, kamu mah nggak cocok pakai baju itu, kamu kegemukan, harus kurus. Dia langsung merasa, aduh aku ini nggak bisa gini nih, harus kurus gitu ya. Padahal dia sudah kurus. Berarti kalau misalnya memang orang sampai kurus berlebihan atau sampai dia punya ada rasa sampai pusing, nggak bisa melakukan aktivitas, lemas, secara umum dia lemah, itu harusnya sebenarnya itu udah mulai berlebihan sebenarnya ya. Dokter pernah nggak sih? Pasti kan pernah dong ketemu orang yang seperti itu ya. Wah saya minta resep diet nih, gimana caranya? Orang sekarang nih berbagai macam nama-nama diet, gimana caranya ya kan? Jadi sebenarnya balik lagi ya, memang kalau yang masalah takut gemuk itu yang menjadi masalah problem ketika sudah kelihatan bentuknya. Jadi orangnya malnutrisi, ya. Tadi sudah dibahas tentang anoreksia, kita juga nggak bisa melupakan, ini orang belum kurang gizi, tapi bulimia. Setiap kali dia makan dia memuntahkan lagi, itu menjadi suatu permasalahan juga. Itu masalah ya. Itu masalah banget. Kalau bulimia itu berarti termasuk gangguan nggak sih? Ya, gangguan jiwa juga. Tapi kalau gangguan jiwa yang bulimia itu lebih ke arah metode fenomena dia mengeluarkan makanannya lagi. Jadi itu nggak normal, harus ditegaskan. Sama jadi kedua-duanya sama ya dok ya. Jadi kalau anoreksia melihat makanan tuh takut, jadi dia mengurangi makannya. Tapi kalau bulimia dia pengen banget makan, dia makan terus dia sadar, terus dia memuntahkan lagi. Jadi itu yang sifatnya dia udah masuk terus dia akan memasak. Jadi lebih ke mentalitasnya yang berbeda tapi efeknya sama-sama nggak makan. Sama-sama aja gitu. Nah, dan itu nggak normal, harus ditegaskan kepada masyarakat. Itu nggak boleh. Kalau untuk bulimia mungkin saya bisa cerita sedikit agak serem gitu ya. Jadi ya begini. Orang itu lalu makan dengan jumlah yang heboh gitu ya, dalam jangka waktu yang pendek, biasanya mungkin sekitar 2 jam gitu, tapi makannya gila-gilaan. Habis itu guilty feeling-nya muncul, dia keluarin tuh Pak. Dia udah keluarinnya bisa dari atas gitu ya, atau dari bawah. Kalau dari bawah dia pakai kita kenalnya pencahar, untuk yang dia mengeluarkan itu ada enema, ada laksatif, cerita-cerita. Nah dok, banyak juga nih masyarakat yang itu kelainan apa enggak? Iya, benar sama. Jadi kalau mau dianggap soalnya gini dok, ya karena memang kan sekarang zamannya emang kayaknya postur tubuh badan yang bagus tuh kayak harus gitu ya. Ada beberapa teman aku juga yang dia setiap hari pakai pencahar. Ada beberapa juga yang dia kayak mengeluarkan. Terus ada juga yang sampai suntik kurus, terus penyesalan itu berat termasuk ini nggak sih dok? Sebetulnya itu kalau kita mau dilihat secara umum itu semuanya aku nggak enak banget ngomongnya, tapi udah nggak sehat lah. Karena itu pasti bukan praktek diet yang sehat itu, Dokter Vera pasti. Tidak ada ceritanya orang lalu makan terus dimuntahkan itu. Dengan untuk alasan apapun kan, ya dok ya. Dan ini kalau bulimia malah lebih efek sampingnya lebih jelek ya, karena kan
memaksakan sesuatu, kalau kita dibuang lewat atas akan terjadi erosi ya pada saluran pencahar bagian atas. Kalau dia melalui pencahar bisa bikin cancer dan malah bikin gangguan pada efek sampingnya lebih berbahaya ya. Mungkin punya teman nggak atau punya pengalaman kayak gitu mungkin Dokter Sila? Mungkin ini nih ada beberapa teman-teman yang suka makan. Jadi setelah makan dia menyesal. Tapi habis itu dia lapar lagi, makan lagi, nyesel lagi. Nah itu termasuk gangguan jiwa. Nggak pernah bertobat berarti ya. Kalau mau dibilang ada gangguan jiwa yang heboh segala macam mungkin tidak. Tapi saya pikir saya akan lebih aman kalau saya bilang itu sumber loh. Sumber dari masalah. Apakah iya kita akan merasa nyaman kalau kita dalam suatu kali waktu tertentu kita heboh makan, lalu kemudian ada perasaan bersalah dan ketakutan berlebihan, terus nanti kita muntahkan lagi. Selain secara fisik juga ada masalah, secara mental juga kita tidak melatih diri untuk misalnya kenapa nggak dari awal kita memilih-milih aja, dipilih dan dipilah makanan, lalu kita makan, ya kan? Saya sih bukan ahlinya dok, tapi kira-kira begini, karena saya juga kan semok nih. Jadi kalau makan itu dihitung-hitung tadi, makanya pertanyaan saya yang pertama, dok kira-kira satu hari kita perlu berapa? 1.500, 2.100 kalori. Tapi ukurnya gimana tuh dok? Ya dikira-kira nanti kan, tetapi maksudnya, kalau pagi udah makan yang mungkin lebih banyak karbohidrat, atau gimana kita kurangi, hitung aja satu hari seperti apa. Itu adalah sikap mental. Keluarin lagi ya. Sesudah itu dikeluarin lagi gitu lah. Apalagi kalau itu terus menerus bisa saja itu lalu menjadi akhirnya menjadi bulimia. Begitu, atau sebetulnya ada juga beberapa penyakit gangguan yang lain kita sebutnya avoidance dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya jadi menghindar atau restrictive food intake. Itu ada beneran itu. Bahwa orang itu lalu enggak mau ini mah saya berlebih deh gitu. Makan orang bilang makan satu piring dia cuma makan sedikit sudah itu dia nggak mau lagi. Baik dok. Dokter Sila kayaknya masih mau cerita lagi nih abis ini. Ya. Abis ini Dokter Sila kita akan bahas bagaimana mengenai orang yang takut gemuk sampai takut minum air es katanya dokter. Iya, jadi ada mitos-mitos yang mengatakan bahwa ini air es itu bisa menyebabkan kegemukan. Padahal air biasa aja dok. Nah benar atau enggaknya nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Ayah Hidup Sehat.